Dan senyumnya tuh lebar banget. Lebar senyumannya tuh sampai ke deket kuping sini loh bro. Ih, ke deket kuping sebelah sini. Itu kayak robek terus kayak mangap gitu. Mangap itu. Dan gak cuman mangap. Jadi begitu mata mereka saling ketemu nih, Pitai Hongnya tuh ngeliat ke Ruben tuh sambil Ya, jumpa lagi di Jenggotan, Jeng Ratu Golek Setan. Dunia bukan hanya tempat bagi manusia, tapi juga bagi mereka yang tidak kasat mata. Jadi, mari kita berbagi cerita. Oke, let it go. Kira-kira ada cerita apa kali ini nih? Cerita ini dari beberapa orang yang sudah mengirimkan ceritanya ke alamat email kami di hello@akadkreatifcorp.asia. Jadi ini mungkin akan terbagi beberapa chapter nih. Oke. Sebelum saya menceritakan ini, saya ingin merefresh ingatan kita kembali ke tahun awal 2000-an. Nah, kalau di era sekarang nih, konten misteri atau acara misteri, sajian utamanya yang paling digemari adalah cerita mistis seperti ini. Dan juga ekspedisi ke tempat-tempat yang menyimpan banyak sekali misteri. Eksplorasi, mengulik sejarah dan segala macam. Di awal tahun 2000-an bro, konten yang paling sering menjadi pendongkrak rating pada waktu itu adalah menu uji nyali. Oh ya, uji nyali. Ingat dong? Ingat. Dunia lain. Ya. Sama gentayangan. Benar. TPI waktu itu ya kan. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, uji nyali itu adalah kita tuh ngebiarin orang itu sendiri di suatu tempat yang angker, dibiarin selama 5 jam. Oke. Ya kan? Tapi kalau orangnya nggak kuat akan fenomena-fenomena mistis, orang itu bisa melambaikan tangan. Nanti tim sama kru sama host nyamperin dia. Bakal nyamperin. Kalau nggak kuat, tapi kalau kuat mereka akan dapat hadiah. Begitulah kira-kira. Di masa sekarang bro, dia baru-baru inilah saya tuh baru dapat ilmu. Ternyata uji nyali itu terbagi atas 3 tingkatan. Ternyata. Nah yang sering kita lihat di TV itu adalah uji nyali tingkatan pertama. Itu tingkatan yang kita itu diem aja di suatu tempat, nggak ngapa-ngapain, ya kan? Nggak ngapa-ngapain. Itu terus kita itu merasakan fenomena-fenomena mistis. Jadi nggak ngapa-ngapain tuh, ya kan? Nah, untuk tingkatan kedua dan tingkatan ketiga itu aku jelasin sambil jalan bro ya. Ini aku akan menceritakan chapter yang pertama, yaitu chapter yang dimana kita itu berada di suatu tempat yang angker dan nggak ngapa-ngapain. Oke? Ceritanya ini berlatar di Thailand. Oke. Tetangga kita. Yaitu ada seorang reporter dan juga seorang host acara apa namanya itu? Hewan-hewan itu acara apa sih? Fauna. Acara fauna di salah satu stasiun televisi swasta di Thailand. Nah ini produser dan hostnya ini kebetulan namanya ya kita sebut saja, ini namanya panjang bro, tapi kita sebut saja Ruben Chaosat. Namanya itu Ruben Chaosat. Thailand banget Ruben Chaosat. Bener ya kan. Nah si Ruben Chaosat ini adalah produser dan juga reporter, host juga di salah satu acara satwa di televisi swasta di Thailand. Nah itu kebetulan dia itu adalah lulusan, Anda tahu nggak sih lulusan zoologi dia itu. Jadi yang mempelajari hewan-hewan kecil-kecil itu. Hewan-hewan kecil maupun hewan-hewan besar, tapi mempelajarinya tuh lebih mendetail daripada anak-anak biologi. Psikologi hewannya dipelajarin, DNA hewannya dan sebagainya. Begitulah kira-kira. Gak heran dia jadi produser acara satwa. Begitulah kira-kira. Di suatu ketika di redaksinya si Ruben ini mendapati sebuah laporan begitu atau sebuah fenomena yang dimana di salah satu kebun binatang di salah satu kota di Thailand itu ada fenomena aneh yang dimana koleksi hewan mereka, terutama koleksi keledainya,
itu di beberapa malam itu mati secara misterius. Mati. Nggak ada penyakit apa-apa. Ya udah. Itu keledai itu peternakan apa? Bukan, kebun binatang. Oh. Ada koleksi keledai dari Irak begitulah, pegunungan Irak begitu. Yeah. Nah itu mati secara misterius. Matinya tuh nggak ada penyakit apa-apa bro. Jadi cuman paginya tuh tergeletak aja. Padahal kemarinnya tuh masih hidup. Tergeletak dan nggak ada gejala apa-apa. Dan Ruben juga mendapati laporan bahwasanya di kebun binatang itu setiap malam keledainya itu pasti meringkik, bunyi keledai lah begitulah. Ya, meringkik. Malam suara keledai. Malam hari. Nah, Ruben tertarik nih untuk meliput ke sana. Yang membuat Ruben lebih tertarik lagi adalah, jadi di laporan itu dituliskan bahwa keledai yang meringkik di malam hari itu karena melihat sosok gaib. Katanya orang-orang kebun binatang itu. Mendengar hal itu, Ruben ini merasa jiwa zoologinya tuh tercabik-cabik. Yang padahal keledai itu bro, asal kita tahu, meringkik itu karena lapar, karena kesepian, dan juga ketika keledai itu merasa ada ancaman. Oh, merasa terancam. Gak ada tuh gaib-gaib itu tuh, gak ada tuh. Menurut Ruben, iya. Ya kan? Datanglah ke kebun binatang itu, terus ngobrol lah sama pengelola kebun binatangnya kan. Ngobrol-ngobrol, yang diobrolin juga nggak jauh-jauh dari permistisan. Tapi kan Ruben nggak percaya nih. Akhirnya, Ruben sama pengelola kebun binatangnya itu sepakat untuk membuat liputan di situ. Tapi Ruben ingin survei dulu. Surveinya itu malam hari. Jadi Ruben itu minta untuk berada di depan kandang keledai itu, yang which is di outdoornya bro ya. Betul. Sisi outdoor. Malam-malam biarin Ruben itu sendiri, mau mastiin sebetulnya malam-malam itu ada apa sih? Kok keledai itu meringkik? Dan juga mati secara misterius. Dan mati secara misterius. Besok paginya, ya kan? Oh iya. Akhirnya besoknya dipersiapkan tuh Ruben ya, nyiapin cemilan, terus nyiapin laptopnya segala macem ya kan, untuk mengamati fenomena-fenomena pada koleksi keledai di kebun binatang itu. Malam bro itu bro. Yaudah biarin Ruben tinggalin sendiri gitu kan. Ya. Tapi usahain tinggalin satu pengelola kebun binatang untuk di ruang kontrol, begitulah kira-kira. Jadi ninggalin satu zookeeper buat. Zookeeper buat itu, buat dampingin Ruben. Tapi posisinya berjauhan sama Ruben. Ruben ditinggal di kandang keledainya. Malam-malam tuh kayak ya udah nothing happen bro. Nothing happen malam-malam, ditungguin sejam nothing happen. Ya si Ruben ngamatin, ini keledainya ini tidur terus bangun lagi gitu kan. Ya seperti biasa lah. Tidur lagi, tidur ya kan. Lagi. Terus tiba-tiba keledainya tuh jalan-jalan biasa lah. Terus sampai akhirnya bro, di hampir subuh. Ya, hampir subuh pagi. Menjelang pagi ya. Menjelang pagi. Keledainya kan tidur tuh. Tiba-tiba keledainya tuh kayak bangun secara tiba-tiba dan langsung meringkik. Kalau teman-teman nggak tahu suara meringkik, nanti editor bisa kasih lah suara ringkikan keledai lah ya. Meringkik terus fenomena aneh nih. Terus si Ruben mulai memperhatikan apa yang terjadi, apakah dia kesepian atau gimana. Tapi juga nggak ada apapun kan. Terus, keledai itu ringkikannya berhenti, ya kan. Terus ya diem, keledainya diem, nggak tidur tapi. Nah ringkikan kedua bro. Itu baru aneh. Semua keledai yang ada di kandang itu meringkik, tapi tiba-tiba sambil nengok ke atas keledainya. Kayak ngeliatin ke atas. Iya, ngeliatin ke atas gitu kan. Tapi saya bukan keledai ini. Iya. Nengok ke atas terus ya otomatis si Ruben ngeliat ke atas juga dong. Karena kan salah satu penyebab dari keledai meringkik adalah keledai itu merasa terancam. Apakah ada ancaman dari atas? Dilihat di atas sama Ruben. Wih, serem banget. Ada itu bro, ada burung hantu ternyata. Burung hantu doang, ya kan? Iya. Tapi entah kenapa Ruben yang seorang zoologi ini melihat burung hantu itu
merinding bro. Yang padahal Ruben itu ngeliat burung hantu tuh udah jutaan kali. Iya. Tapi kok nih burung hantu merinding banget ya, melotot serem, segala macem gitu kan. Rasa serem sendiri. Padahal dia seorang zoologi kan. Iya. Serem ya. Terus akhirnya dia berpikir apa yang membuat keledai ini merasa terancam sama burung hantu itu. Nah kebetulan burung hantu itu bukan koleksi kebun binatang itu bro. Karena memang di outdoornya itu suasananya tuh kayak hutan banget. Jadi memungkinkan untuk hewan-hewan di luar kebun binatang untuk singgah ke kebun binatang itu. Which is di mana memang nggak ada kerangkengnya, di mana memang burung hantu yang datang emang burung hantu yang dari luar. Iya betul. Vibes outdoornya tuh memang hutan banget. Si Ruben bingung tapi sambil ngamatin lah, kembali ngamatin keledai itu. Nah tiba-tiba bro, terdengar dari atas dari burung hantu itu, terdengar suara gitu. Gimana suaranya? Kayak kepakan sayap gitu loh. Oh iya. Gitu. Dari arah. Nah gitulah ya kan. Nah tapi si Ruben tidak menggubris nih kepakan sayap itu karena memang itu udah pasti burung hantu kan. Dia matiin lagi keledainya. Terdengar suara gitu lagi bro. Gitu. Kepakan sayap. Beberapa kali kepakan sayap itu terdengar di telinga Ruben. Dan tidak Ruben perhatikan karena memang itu ya burung lah ya. Sampai akhirnya Ruben sadar. Burung hantu itu kalau terbang nggak ada suaranya bro. Oh iya. Bener. Sampai dia sadar gitu kan. Lah ini apaan? Suara sayap apaan kan? Pelan-pelan ditengok ke atas bro. Burung hantunya itu dari tadi di situ dan nggak terbang-terbang bro. Diem berarti. Diem. Nangkring doang di tempat yang sama. Terus si Ruben ngeliat keledainya lagi. Yang tadinya keledainya ngeliat burung hantu. Jadi ngelihat ke bagian atas di belakang Ruben. Pelan-pelan Ruben nengok ke belakang. Dan Ruben melihat sosok Pi Tai Hong. You know? Apa itu? Pi Tai Hong apaan? Pi Tai Hong itu adalah kuntil anaknya Thailand bro. Oh. Jadi begitu Ruben nengok ke belakang, itu ada kuntilanak nangkring, ya kan, di atas pohon belakang Ruben, dengan wajah yang bener-bener putih polos, rambutnya panjangnya tuh sampai melebihi tinggi badannya, dan suara kepakan itu adalah suara kepakan dari jubah putihnya itu loh bro. Oh, nah dari tadi itu Pi Tai Hong atau kuntilanak Thailand itu terbang-terbang di atas kandang keledai. Dan yang lebih menyeramkan lagi bro, ketika si Ruben melihat si kuntilanak itu, bentukan kuntilanaknya itu, Anda tahu gak sih, kuntilanaknya tuh senyum ke arah Ruben. Dan senyumnya tuh lebar banget. Lebar senyumannya tuh sampai ke deket kuping sini loh bro. Ke deket kuping sebelah sini. Itu kayak robek terus kayak mangap gitu, mangap itu. Dan gak cuman mangap. Jadi begitu mata mereka saling ketemu nih, Pi Tai Hongnya tuh ngeliat ke Ruben tuh sambil gitu. Ruben lari menghampiri zookeepernya itu, ya kan? Ya selayaknya orang panik lah. Terus nggak lama kemudian setelah Ruben tenang, Ruben sama zookeepernya itu kembali ke kandang itu. Alhasil semua keledainya mati di kandang itu. Dan itulah yang membuat si Ruben ini tidak melanjutkan liputannya karena memang terhalang oleh idealisme Ruben sendiri bahwa sebenarnya yang mengganggu keledai-keledai itu adalah makhluk gaib yang dimana itu tidak sesuai dengan asas-asas zoologi yang ada di keilmuannya si Ruben, begitulah kira-kira. Iya. Dan itu cerita chapter pertamanya udah selesai, yang dimana si Ruben itu diem nih gak ngapa-ngapain ya kan, tiba-tiba dia merasakan sign-sign atau tanda-tanda gangguan mistis, begitulah kira-kira. Oke. Ruben. Dan ini juga ada chapter keduanya sih bro. Ada chapter keduanya? Sampai chapter 3 nih. Dengan mengirim yang sama apa? Pengirimnya beda. Oh beda. Cuman ini aku menangkap pada satu benang merah bahwasanya ini adalah sama-sama uji nyali begitulah. Malik itu ngedenger, gak ada siapa-siapa, ngedenger suara Nuwun Sewu.